Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 27 November ditutup turun 1% lebih ke harga 785. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Sido masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat Sido berada tepat di garis supportnya di EMA 50 di sekitar 780. Untuk tren jangka menengah, Sido sebenarnya masih uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk resistennya jika kita lihat masih berada di sekitar harga 850. Jadi Sido dalam 2-3 minggu terakhir ini terlihat masih gagal naik menembus resisten kuat ini. Karena setiap kali naik mendekati atau menyentuh harga 850, Sido selalu turun. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dalam 1 minggu terakhir ini ada keluar berita bahwa mantan menteri masuk menjadi komisarisnya. Jadi Sido mengangkat Pak Jonan yang mantan menteri menjadi komisaris independen. Jika kita lihat kinerja dari Pak Jonan sebelumnya, harusnya kinerja Sido atau perusahaan Sido ke depannya akan lebih bagus. Dan secara fundamental juga Sido saat ini masih bagus laporan keuangannya. Jadi dari data yang kita dapat, penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Sido untuk tunggu di daerah supportnya. Atau teman-teman yang memang investasi pada saham ini untuk average down di harga yang lebih murah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada saham Sido. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat memang ada potensi Sido untuk terus turun minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham Sido, wait and see saja dulu. Walaupun 1 minggu ini terlihat bandar melakukan distribusi, minggu depan apabila bandar terlihat sudah mulai akumulasi kembali dan Sido berhasil bertahan di atas garis EMA 50, kita bisa ikutan entry. Jadi saat ini wait and see, lihat minggu depan apakah berhasil bertahan dari garis EMA 50 ini. Apabila berhasil bertahan dan rebound, kita bisa entry dan swing trade apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Dan jika ternyata minggu depan Sido gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, kita tunggu di sekitar garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 710. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 710 sampai 750. Saat Sido turun mendekati harga tersebut dan terlihat mulai naik kembali, kita juga entry. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya tidak perlu melakukan cut loss atau take profit dulu, karena masih ada peluang untuk rebound kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,67% ke harga 1480. Bisa kita lihat di grafik, hampir 1 bulan terakhir ini Kalbe masih gagal naik menembus resisten di EMA 150. Untuk saat ini garis EMA 150 berada di sekitar harga 1500. Jadi selama bulan November ini jika kita lihat, Kalbe selalu berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 tapi selalu gagal. Dan di atas garis EMA 150 ada garis EMA 50 yang lumayan dekat. Jadi kemarin berusaha naik di atas garis ini,
langsung turun karena langsung menyentuh garis EMA 50 yang merupakan resisten berikutnya. Setelah itu terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada saham Kalbe. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat memang saat ini KB masih kesulitan untuk naik karena bandar dan asing masih melakukan distribusi. Tapi minggu depan atau bulan depan KLBF akan membagikan dividen. Sekarang kita lihat dulu beritanya. Jadi KLBF akan membagikan dividen senilai Rp6 per saham. Untuk jadwalnya, untuk jam dividen atau jam date-nya itu berada di tanggal 3 Desember. Jadi apabila kita mempunyai saham Kalbe dan pada saat penutupan tanggal 3 kita masih hold saham ini, berarti kita akan tercatat dan akan mendapatkan dividen akan dibayar pada tanggal 18 Desember. Jika kita lihat dividen yield untuk pembagian Rp6 ini memang kecil karena di bawah 1%, cuma 0,40%. Tapi ingat, ini pembagian yang kedua. Jadi setahun ini Kalbe sudah membagikan 2 kali dividen. Dan yang kedua ini memang pasti lebih kecil karena ini pembagian sisa-sisa keuntungan tahun ini. Jadi dari pembagian dividen ini ada peluang KLBF dalam 1 minggu ke depan akan dibuat naik karena banyak yang memang mencari saham-saham yang membagikan dividen. Tapi ingat, karena saat ini garis EMA 50 sudah mulai turun, ada 2 kondisinya. Pada saat turun mendekati garis EMA 150 apabila ternyata KLB minggu depan berhasil break dari kedua resisten ini langsung, maka KLB akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Jadi apabila berhasil break langsung pada saat minggu depan mulai turun, maka KLB berpeluang untuk lanjut naik menuju resisten kuatnya di harga 1.600. Tapi apabila minggu depan ternyata garis EMA 50 berpotongan di bawah garis EMA 100 dan mulai turun dan candlenya masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, maka ada potensi KLBF untuk melanjutkan penurunan menuju daerah support di harga 1450 dan break dari support itu. Karena saat ini memang belum ada sentimen positif pada saham-saham farmasi. Kan bukan cuma KLBF, saham-saham seperti Kimia Farma dan Indofarma saat ini juga masih bergerak sideways karena masih menunggu berita tentang vaksinasi yang belum jelas akan didistribusikan tahun ini atau tahun depan. Pada saat keluar berita positif tentang vaksinasi, maka saham-saham farmasi seperti KLBF dan teman-temannya akan mulai bergerak naik kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham KLBF, selama masih bertahan di atas harga 1450 masih bisa di hold karena support ini telah beberapa kali menahan penurunan dari saham KLB. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1785. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek ERA masih bergerak sideways. Untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 1900. Sedangkan untuk supportnya berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1715 sampai 1720. Jadi trennya saat ini masih sideways walaupun dalam 1 minggu ini ERA terlihat mulai turun. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary ini jika kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Sekarang kita lihat data pergerakan asing. Dari data pergerakan asing jika kita perhatikan selama 3 minggu terakhir ini asing masih masuk membeli saham ini. Jadi distribusi yang dilakukan hari ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan asing selama 3 minggu terakhir. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya saham ERA masih sangat layak untuk kita amati pergerakannya. Karena saat ini masih bergerak sideways dan masih ada potensi untuk
rebound dari daerah support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1900 atau di atas harga 1800-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini masih bergerak sideways dan belum bergerak downtrend. Dan saat ini juga masih berada di atas daerah supportnya di EMA 50 dan 150. Jadi masih ada peluang untuk rebound kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 1715 sampai 1750. Jadi bisa tunggu di sekitar daerah sini. Jadi pada saat era minggu depan ternyata turun mendekati garis EMA 50 dan rebound, teman-teman bisa entry. Dan karena saat ini masih sideways, kita bisa manfaatkan untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support di EMA 50, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1900. Tapi apabila teman-teman tujuannya memang investasi pada saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 5.550. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang saham ASII mulai bergerak turun. Tapi ini belum downtrend. Jadi cuma turun dari harga tertingginya atau resistennya di harga 6.000. Jadi saat ini memang ASII masih gagal break dari harga resisten ini dan mulai turun kembali menuju support kuatnya di EMA 150 dan di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi. Jadi pada penurunan ini distribusi yang dilakukan bandar lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini memang asing terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan pada saat kenaikan tanggal 26 kemarin juga asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat memang potensi ASII untuk terus lanjut turun minggu depan masih sangat besar. Jadi ASII dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support terdekat di garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 5.360 sampai 5.365. Dan masih ada satu support kuat di garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 5.200. Untuk teman-teman yang telah mempunyai saham ini di harga 5.600 ke atas atau mendekati harga 6.000, selama masih bertahan di atas support kuat di EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound kembali dari support kuat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini arahnya sudah mulai turun, paling aman adalah kita tunggu ASI turun mendekati garis EMA 50 atau 150 dan rebound baru kita entry. Jadi walaupun saat ini sudah turun dalam 1 minggu terakhir ini, jangan langsung entry karena menganggap harga ASI saat ini sudah murah. Bisa saja kedepannya setelah kita entry malah lebih murah. Jadi paling aman tunggu apakah dia berhasil rebound dari support di EMA 50 dan 150. Apabila berhasil rebound baru kita entry supaya lebih aman. Apabila ternyata gagal bertahan di atas support ini, ASI akan lanjut turun dan terkonfirmasi ASI akan mulai downtrend. Jadi ingat, selama masih belum turun di bawah garis EMA 150, ASI belum downtrend. Jadi masih bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.